budaya positif modul 1.4 dalam kegiatan saya sebagai CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Utara. Bapak Ibu, saya mengangkat materi ini sebagai pengibasan, yaitu budaya positif. Satu hal yang ingin saya ajak Bapak Ibu dalam tujuan pembelajaran kita pada hari ini, membudayakan hal yang positif. Budaya itu artinya kebiasaan. Positif artinya hal-hal yang baik, artinya kita menanamkan karakter yang baik kepada peserta didik. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah mengawali dari diri sendiri. Tidak mungkin kita mengajak orang lain tanpa kita mengawali dari diri sendiri. Tujuan pembelajaran saya, itu yang saya sampaikan tadi, adalah membudayakan hal-hal positif baik pada diri saya sendiri maupun kepada peserta didik dan warga sekolah. Saya merujuk dari yang disampaikan oleh pelopor pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, kita di sini sebagai penuntun, bukan penentu. Ya, jadi anak-anak itu peserta didik kita tidak kita buat jadi mau seperti apa. Kalau mindset kita dulu anak itu harus sama seperti yang kita inginkan, mungkin harus kita rubah mindset itu. Di sini saya tekankan adalah menuntun. Dalam hal ini menuntun apa yang mereka sudah ada dalam diri mereka. Ya, tabula rasa itu mereka sudah ada guratan-guratan tipis. Kita tinggal menebalkan saja. Setiap anak punya kelebihan dan disertai dengan kekurangan. Nah, apa cara kita untuk menampilkan kelebihannya dengan meminimalisir yang kekurangannya? Setiap anak pasti punya karakter ciri khas yang berbeda-beda. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah tahu. Setiap anak mungkin kalau dia menyukai pelajaran matematika akan ada keterbatasan dalam kemampuan menulis, mungkin tulisannya tidak rapi. Kalau anak itu senang di pelajaran olahraga, mungkin di pelajaran eksaknya dia agak kurang. Nah, itu tidak kita anggap bodoh. Kalau kita ngobrol di kantor, kayak mana itu si Budi? Kalau pelajaran saya itu nilainya jelek betul, cuma dapat 3, parah betul. Terus kata Pak guru olahraga, dia kemarin praktik roll depan bagus di pelajaran saya, tolak peluru bagus. Nah, artinya kita harus memahami, Bu, dan kita juga harus merubah style kita mengajar. Setiap anak tidak bisa kita samakan style mengajar kita. Anak yang punya kemampuan komplit dengan anak tidak berkemampuan komplit, style kita harus dirubah. Kalau dalam pembelajaran itu ada remedial, ada pengayaan dan sebagainya. Artinya kalau remedial di bagian-bagian apa mereka tidak mampu, sedangkan di bagian pengayaan orang yang sudah lulus tuntas kita lebih mempercepat. Ya, jadi kita menuntun anak-anak itu sesuai kodrat. Kodrat ini ada 2, Bu, kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini, Bu, bukan karena perempuan dan laki itu sama. Yang dikatakan kodrat alam ini kebutuhannya. Jadi misalnya kalau beliau anak kita itu ada keterbatasan, kita tidak bisa memaksakan. Misal ada anak kita kena asma, tidak bisa kita paksakan, Bu, dia dengan kawan-kawannya yang lain yang tidak punya kebutuhan khusus itu. Atau seperti anak kita nopen, dia tidak bisa melihat dengan teman-teman yang lain. Nah, tidak kita paksakan. Bu, sudah saya pindahkan dia duduk di paling depan, Bu, tapi masih. Nah, itulah. Jadi kita betul-betul harus menuntun anak-anak itu supaya mereka selamat dan berbahagia. Dengan tujuan akhirnya dengan mereka mencari jati diri mereka sesuai dengan kebutuhan alam dan kebutuhan zaman
saat ini kebutuhan zaman meningkat sekali ya, sangat pesat. Kemampuan IT dan sebagainya dituntut. Jadi kita Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kita tidak bisa menilai siswa kita ini bodoh, ini tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita tugasnya adalah menuntun, menebalkan guratan-guratan yang tipis tadi sehingga guratan-guratan itu nampak lebih terang lagi. Budaya positif di sekolah ada beberapa yang saya tampilkan di sini. Ada budaya positif di sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. 7, segitiga restitusi. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu, silahkan. Sebelum saya lanjut, ini diskusi. Boleh tanya dulu atau Bu diulang lagi yang bagian ini boleh. Lanjut? Oke. Oke, kalau langsung nomor 7 berarti saya jabarkan dulu dari nomor 1. Kalau langsung ke 7 nanti loncatnya jauh. Perubahan paradigma belajar. Nah ini tadi kita harus berubah mindset kita. Kalau zaman dulu kita menuntun anak itu harus sama seperti kita mau, sekarang kita merubah diri kita untuk tidak melakukan itu lagi kepada murid kita. Kalau zaman dulu kita kesenian menggambar gunungnya selalu 2, murid sekarang boleh gambar gunungnya separuh, lalu ada pohonnya di tengah-tengah jalan, boleh. Kalau zaman dulu kita di pematang sawah selalu ada jalan aspal, sekarang boleh. Artinya mereka boleh melakukan perubahan selama perubahan itu bertanggung jawab dan dapat diukur. Jadi perubahan paradigma belajar ini Bapak Ibu dimulai dari kita sebagai among di dalam kelas. Jadi kita merubah mindset kita. Anak-anak itu jangan dibentuk menjadi apa yang saya mau, tapi kita mengikuti mereka itu nantinya seperti apa, kita yang mengarahkan, menuntun ya. Jadi kita rubah mindset kita, tidak boleh seperti dulu anak itu harus seperti saya. Kalau zaman dulu kita kali-kalian 1 kali 1 1, 1 kali 2 2. Sekarang boleh Bu? Boleh 1 kali 1 1, 2 kali 1, jadi dirubah. Jadi bisa dirubah-rubah, tidak harus sama dengan kita. Yang penting hasil akhirnya bisa dipertanggungjawabkan dan bisa kita lihat perubahannya itu betul-betul perubahan yang positif. Nah, itu. Yang kedua, disiplin positif. Yang seperti tadi saya sampaikan adalah disiplin positif ini segala kegiatan ibu bapak harusnya memang konsisten. Apapun kegiatan itu harus konsisten, terukur, terarah. Kasih soal ke anak 100 soal dalam waktu 20 menit, ya tidak bisa Pak, Bu, ya. Itu zaman dulu buat Candi Roro Jongrang itu, nah itu bisa dibantu. Kalau sekarang tidak bisa. Disiplin positif itu kita harus mengukur kemampuan anak-anaknya, betul-betul mengukur kemampuan anak, bukan versinya guru. Bisa diukur, ya. Selanjutnya memotivasi perilaku manusia, memotivasi, menempatkan diri kita sebagai motivator untuk anak-anak kita. Ada anak kita yang sudah kelas 7 belum bisa baca, diambil ke kantor, tanyakan, diajak ngobrol, kok kamu belum bisa baca nak? Nanti kan mereka ngobrol ke kita, ini Bu saya begini, kelemahannya apa? Lalu ditanyakan lagi. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai motivator. Kalau sudah dipanggil ke kantor, sudah kita kasih bimbingan secara khusus kepada anak-anak yang masih ada keterbelakangan, kita tingkatkan lagi. Mungkin saya sebagai motivator kurang cara yang lebih handal, boleh bertanya dengan teman yang lain, rekan kerja kita. Mungkin saya perbaiki siswa saya yang tidak bisa baca ini, saya ketemu kendalanya seperti ini, Pak, Bu, ini gimana caranya? Jadi kita motivator bisa bekerja sama, artinya berkolaborasi kepada teman sejawat. Mungkin mereka akan ada cara yang lebih
lebih tepat sesuai yang kita butuhkan. Jadi merubah perilaku manusia. Nah, ini merubah perilaku tentunya hal yang baik semakin baik, hal yang kurang baik jadi baik. Ya, di sini berubah perilaku mudah Bu, dari pagi misalnya. Anak datang ke sekolah, kita sudah ada di depan kelas, ucapkan salam dengan memberi senyuman, mereka sudah menyapa kita. Biasakan dia menyapa Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lalu kita bersalaman dan seterusnya. Minimal kita menanyakan kabar anak hari ini. Bagaimana hari ini? Sehat-sehat? Sudah sarapan belum? Dan seterusnya. Jadi anak-anak itu kita perlakukan seperti teman, kadang-kadang seperti teman, kadang-kadang mungkin kita harus menjadi diri kita sebagai manajer, artinya menerima keluh kesah mereka, ya. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kita harus betul-betul paham Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Di saat kita mengajar, kalau ada anak kita ngantuk Bu atau apa, tidak boleh Bu kita, kamu ini ngantuk di jam pelajaran saya, kamu nggak tahu apa ini? Ya salah, ngantuk itu kebutuhan dasar. Arahkan anak, ditanya, kenapa ngantuk? Saya tadi malam ganti bapak saya ronda Bu, kalau nggak ronda nanti kami nggak dapat bantuan. Ya mestinya kita memposisikan, oh ya bagus, boleh kamu keluar dulu dari ruangan, cuci muka dulu. Sudah sarapan belum? Sudah. Ya udah, saya kasih waktu kamu 15 menit untuk cuci muka, istirahat dulu. Nanti kalau udara sudah kamu hirup dengan segar, sudah baik, boleh masuk ke kelas. Itu kebutuhan dasar. Tidak boleh kita paksakan mereka mengambil hak mereka dengan harus belajar di dalam kelas, tidak. Ya, saya tekankan seperti itu. Atau mungkin ada kebutuhan dasar mereka, misalnya Bu izin, saya mau keluar ke toilet, mau buang air besar. Nanti dulu, selesaikan dulu catatan kamu. Tanggung ini Ibu, nanti sebentar lagi 10 menit selesai. Nunggu Ibu habis jam dulu. Nah itu nggak boleh Bu, ya, tidak boleh. Jadi betul-betul kita harus memposisikan anak kita itu dalam artian menghamba, itu bukan menghamba artinya mereka betul semua, mereka boleh semua, bukan. Artinya pada kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam kelas kita memang harus mengutamakan itu. Yang kelima, posisi kontrol guru. Kontrol guru ini ada 5 Bu. Kontrol guru ini ada 5. Ada kita sebagai teman sejauh, sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Banyak ini posisi sebagai teman, pemantau, sebagai manajer dan seterusnya. Ada 5 posisinya. Iya Bu ya. Itu ada posisinya, ada 5 posisi guru. Lalu selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan dari apa yang dialami di dalam kelas. Jadi membuat keyakinan kelas ini sesuai apa yang dialami di dalam kelas. Misalnya membuat keyakinan kelas datang tepat waktu. Nah kita tahu dulu latar belakang membuat keyakinan kelas ini datang tepat waktu disepakati pukul 7 pagi sudah datang di sekolah. Nah, kita harus tahu latar belakang anak-anak, jarak tempuh mereka berapa lama, menggunakan kendaraan atau tidak, jalan kaki atau seperti apa. Jadi kalau membuat keyakinan kelas untuk datang tepat waktu, latar belakangnya kita tahu. Keyakinan kelas menggunakan seragam tertib, harus menggunakan dasi, ikat pinggang, topi dan dasi. Latar belakangnya kita sudah tahu, apakah sekolah sudah menyediakan atribut itu atau tidak, ataukah semua murid kita sudah punya atribut itu atau tidak. Jadi tidak bisa membuat keyakinan kelas tanpa kita mengetahui latar belakang. Latar belakangnya kita ketahui dulu, baru nanti kita membuat kesepakatan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita bisa menempatkan anak, artinya menstabilkan identitas anak, lalu kita membuat validasi anak, dan yang terakhir adalah membuat keyakinan kelas. Menstabilkan anak apabila dalam segitiga restitusi ini misalkan ada kesalahan yang mereka lakukan. Yang sering terjadi anak-anak itu kalau piket sering sekali. 1 hari 4 orang atau 5 orang, yang rajin 2 orang, 3 orangnya tidak rajin. Nah ini harus kita ketahui dulu apa penyebabnya, ya. Menstabilkan dulu. Kenapa kamu tidak
piket. Nanti ditanya. Kalau tadi ada segitiga restitusi, ini saya ambil kasih contoh kasus satu. Misalnya ada kasus yang saya sampaikan tadi seperti ini, piket, ada temannya yang tidak mau piket, lalu dua temannya protes, misalnya menyampaikan kepada guru. Untuk penyelesaian kasus, kita harus menanyakan mengapa tidak piket, artinya ini menstabilkan. Lalu setelahnya kita memvalidasi, ini menstabilkan identitas, kita tanyakan kenapa dia tidak piket. Lalu kita buat validasinya, apa alasannya dia tidak piket. Pasti anak itu ada alasannya. Saya nggak piket hari ini Bu karena saya bantu mak saya gini. Itu harus kita pahami. Lalu setelahnya kita tanyakan kepada anak kita, keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa? Jadi misalnya setiap siswa harus bertanggung jawab melaksanakan piket misalnya. Jadi keyakinan kelas. Ya, setelah menanyakan keyakinan kelas, kita harus tahu anak itu melakukan kesalahan dan ingin memperbaiki kesalahannya. Tidak kesalahannya diulang-ulang, tetapi dari kesalahannya itu dia mengetahui melakukan kesalahan dan ada niat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang paling penting Bu. Anak itu menyadari dia melakukan kesalahan. Setelah dia melakukan kesalahan, dia ada niat untuk memperbaiki dan bertanggung jawab. Artinya dari segitiga restitusi ini, hal yang paling kita tanamkan, anak-anak itu harus bertanggung jawab dari setiap kesalahan. Jadi dari kesalahan itu tidak boleh kita mengatakan kamu salah gini, tapi kita tidak mengarahkan kepada anak kita bahwa dia itu melakukan kesalahan atas dasar apa. Setiap kesalahan dari anak itu pasti mereka punya alasan. Jadi alasannya apa? Kalau alasannya bisa kita terima, justru kita harusnya mensupport. Oh, besok lagi kalau kamu memang ada kebutuhan yang mendesak, boleh kamu tidak piket pada hari itu, tapi boleh digantikan pada jam siangnya gitu. Asalkan anak yang tujuan akhirnya adalah anak itu menyadari dia melakukan kesalahan. Dan setelah dia menyadari melakukan kesalahan, maka yang paling penting dia ingin bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak mengulangi kesalahan itu di masa mendatang. Selanjutnya di slide berikutnya, perubahan paradigma yang tadi di depan sudah kita sampaikan di depan, yaitu realitas kebutuhan kita sesama. Nah, di sini apa kebutuhan? Stimulusnya respon tentang dunia, ya. Realitanya seperti apa kebutuhannya? Setiap kebutuhan anak, setiap kebutuhan di sekolah itu berbeda-beda, tidak sama. Tidak sama. Sama-sama kelas 7 pun tidak sama. Dari latar belakang orang tua, maka anak juga akan berbeda. Di kelas 7, sama-sama kelas 7, anak kita itu pasti akan berbeda. Kenapa dia berbeda? Banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, itu dari faktor keluarga. Apabila dalam keluarga ditanamkan pembiasaan hal-hal yang baik, pasti anak itu akan terbentuk karakter yang baik. Akan tercermin dalam sehari-harinya. Bersosialisasi dengan teman-teman itu akan tercermin. Jadi banyak faktor. Stimulus selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Di sebelahnya teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya perspektif kita berbeda, tidak sama. Kalau saya melihat di sebelah sana itu ada gama, ada bayang-bayang dari matahari karena terpantulkan panas, mungkin Bu Maria akan melihat di situ daun jatuh. Jadi tidak akan sama. Dari sudut pandang kita, meskipun dalam fokus yang sama, dari sudut pandang yang berbeda akan hasilnya pun tidak akan sama. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang sebenarnya teorinya adalah kita berusaha memahami. Jadi kita tidak bisa merubah karakter orang itu harus sama dengan saya. Saya suka warnanya warna putih, teman saya tidak, enggak bagus dia itu. Masa warna putih itu kan warna
bersih, suci, tanda orang naik hari. Ya itu sudut pandang kita. Orang belum tentu sama. Mungkin mereka berpikiran tidak suka baju warna putih karena takut kotor, nyucinya susah dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh memaksakan itu. Justru kita harus memahami, oh dia tidak suka warna putih, mungkin jarak jauh, dia dari mana, saya kan cuma di sini-sini aja, dan seterusnya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teorinya, semua perilaku memiliki tujuannya. Yang saya sampaikan tadi, anak itu tidak piket pada hari itu sebetulnya sudah melakukan kesalahan. Tapi pahami dulu kenapa dia tidak melakukan piket. Apakah dia sudah sering tidak piket? Nah, kalau dia baru satu kali ini tidak piket, pahami. Kenapa kamu hari ini Aisyah tidak piket? Saya tadi buru-buru Bu, mau bantu mak saya di rumah saya mau yasinan. Nah, kan kalau kita tanya kita tahu letaknya di mana. Sebagai anak memang tuntutannya memang begitu Bu. Benar. Yang dilakukan Aisyah itu benar, tidak ada yang salah. Di sekolah dia tidak piket, bukan tidak mau piket. Dan baru hari itu dia tidak piket, tapi betul-betul dia tidak bisa mengatur waktunya. Mungkin kalau kita tanyakan dia akan menyanggupi memperbaiki kesalahannya untuk piket mungkin di siang harinya. Jadi kita semua berperilaku pasti ada tujuan, ya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita tidak bisa mengontrol satu sama lain. Suami istri nggak bisa, guru dengan murid tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri sendiri. Saya menggenggam tangan saya, dalam genggaman saya ini apa? Bu Tina maksa buka tangan saya kalau nggak mau nggak bisa. Bu Tina ancam, Bu, ibu nanti ada, nggak apa-apa diancam, karena saya tahu tujuan saya menggenggam tangan saya. Mungkin saya saat ini sedang menyimpan hal yang paling saya idam-idamkan supaya orang tidak tahu. Jadi tidak bisa dikontrol orang lain, tidak bisa dipaksa orang lain. Yang kita lakukan itu betul-betul atas kontrol diri sendiri, atas kesadaran diri kita sendiri. Tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Artinya Bu, setiap ibu bapak mempunyai kebijakan dengan siswa, dengan diri sendiri, itu betul-betul dikontrol Bu. Ya, jangan nanti hari ini anak-anak kita seperti ini, besok wajib begini, satu pekan mendatang sudah berubah lagi. Nah, ini fungsinya kontrol. Kontrol itu betul-betul harus dengan kesadaran diri sendiri, dan kontrolnya ini betul-betul kita yang mengendalikan, tidak diintervensi oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang baik. Selanjutnya adalah pemaksaan. Ada pada saat bujukan gagal. Di sebelahnya di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya itu tadi Bu, setiap kesalahan tidak boleh kita paksa, kita bujuk. Kamu gagal hari ini, terus dibujuk dengan reward dan sebagainya. Tidak juga seperti itu Bu. Kalau kita mengajak siswa kita, ayo anak-anak kita kebersihan lingkungan. Kalau kelas kita bersih, yang merasakan nyaman siapa? Kita juga. Jadi jangan, ayo anak-anak kebersihan, nanti kalau kelasnya bersih, ibu kasih nilai, semua anak di pelajaran ibu dapat nilai 10. Nah, itu tidak boleh. Berarti anak melakukan tindakan dengan iming-iming reward, bukan atas tujuan akhirnya. Tapi kalau mari anak-anak kita melakukan kebersihan kelas. Ah, males Bu. Kenapa males? Males lah Bu. Kalau kelas kalian bersih, kalau kelas kalian nyaman, siapa yang merasakan? Kita Bu. Nah itu, makanya kita jaga kelas kita, menjaga kebersihan kita secara bersama-sama supaya kita nyaman belajar. Nah gitu. Jadi jangan ada iming-iming reward atau apa ya, tidak boleh. Model berpikir menang kalah. Nah di sini harusnya kita berpikir model belajar menang-menang, tidak boleh menang kalah. Yang saya kasih contoh tadi, datang jam 7, ya baca jadwal si A bener harusnya, nggak gitu juga. Jadi menang-menang ini di sini yang kita harapkan. Kalau kita datang jam 7 yang jadwal pertamanya
ayahnya dulu. Jadi sama-sama menang. Telepon Bu Reni nanti di jalan hati-hati ya, santai-santai aja, kelasnya sudah saya handle, jangan lupa loh. Nah, gitu. Jadi menang-menang Bu, sama-sama menang, sama-sama yang di perjalanan nyaman, yang di sekolah juga terkendali. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau kita mau menyelesaikan permasalahan itu jangan menjas anak kamu ini begini, yang ini dibenerin. Jadi yang ini kita cari salahnya kamu apa. Kalau kita menyelesaikan permasalahan dari anak, dua belah pihak kita tanyakan apa yang terjadi. Setelahnya baru kita lihat ini. Jadi berpikir menang-menang, bukan berpikir menang kalah, ya. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa kita punya hak mutlak untuk mengontrol diri kita. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita, adalah diri kita sendiri. Begitu juga dengan kita kepada orang lain. Tidak boleh kita memaksakan atau kita mengontrol anak itu dengan versi yang kita inginkan. Tidak boleh Bapak Ibu, tidak boleh. Itu betul-betul harus dirubah mindset seperti itu. Kita harus ada pembicaraan dengan anak-anak seperti yang tadi disampaikan, keyakinan kelas. Kita buat keyakinan kelas itu bersama-sama, permasalahannya apa, solusinya apa. Lalu kita menempatkan diri kita sebagai pengontrol, sebagai teman, sebagai pemantau, misalnya sebagai manajer dan seterusnya. Jadi tidak boleh kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain tanpa memahami latar belakangnya. Jadi kita harus pahami dulu latar belakang dari setiap situasi, baru nanti kita akan bisa mengambil tindak lanjut berikutnya. Ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti sedang melakukan itu. Sejauh ini adakah yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Ada mic di situ, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Bu Tina, silakan tanya. Pakai mic. Tanyalah. Ayo, silakan. Ada yang ditanyakan? Karena ini diskusi Bapak Ibu, ada pembicaraan dua arah, jadi tidak bicara saya sendiri. Di saat yang saya sampaikan ini tidak mengenai, tidak berkenan di hati atau kurang pas, silakan sampaikan sanggahan. Saya bersedia menerimanya dan saya akan bersedia memperbaikinya. Silakan Bapak Ibu. Tanya Bu Tina, silakan Bu Tina, yang bagian mana Bu Tina? Yang tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan. Pakai mic Bu, pakai mic Bu. Tentang ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu gimana maksudnya Bu? Kurang jelas. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah, ya, mampu menguatkan karakter. Setiap kita pasti melakukan kesalahan. Ada yang kesalahan fatal, ada yang kesalahannya kecil. Nah, dari kesalahan ini kadang kita sebagai penonton, kalau nonton bola itu kan komentatornya lebih hebat dari pemain ya Pak Yono. Kalau nonton bola itu ya Pak, kayak gitu aja nggak bisa. Nah, artinya di sini Bu, kita diharapkan menyampaikan kritiknya itu dengan cara yang benar, dengan cara yang elegan. Kalau saya salah Bu, Ibu ngajarnya kecepatan ngomongnya. Saya tadi nggak paham Ibu ngomongnya kecepatan. Oh iya, saya ngomongnya cepet ya. Tapi suara Ibu terdengar nggak sampai belakang? Terdengar. Tapi Ibu ngomongnya cepet. Oh iya. Jadi menyampaikan saran dan kritik itu dengan cara yang benar, dengan elegan. Jadi jangan ilusinya salah jadi salah. Dia salah, sudah cara menyampaikannya juga dengan cara yang salah, gitu ya. Lalu membuat rasa bersalah itu tadi, ya Ibu salah, iya. Suara Ibu tapi terdengar sampai belakang, sampai. Tapi Ibunya ngomongnya cepet Bu, kaminya nggak bisa dengar. Oh iya, berarti Ibu akan rubah ya.
untung Cici ngasih tahu ibu. Nah, itu menguatkan. Jadi kita berterima kasih. Saat kita dikritik, jangan muka kita jadi tapi kita menguatkan. Oh, terima kasih Cici, nyampaikan ibu tadi ngomongnya cepet-cepet ya. Oh iya ya, terima kasih ya Ci ya. Kayaknya mulai hari ini ibu akan merubah cara ibu mengajar. Berarti ibu ngajarnya agak slow, jangan cepet-cepet. Gitu ya Ci? Gimana yang tak lain teman-temannya? Seperti itu ya? Seperti yang diminta dari Cici? Oh iya. Terima kasih ya. Hari ini ibu sudah diingatkan. Nah itu, jadi menguatkan. Tidak menjudge anak. Kalau kita dikritik, kamu tahu apa? Saya gurunya, kamu itu murid. Nah, repot ini. Boleh. Guru boleh dikritik, tapi anak juga kita ingatkan cara dia menyampaikan kritik saran itu dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan. Jadi boleh, misalnya anak kan tidak tahu tata caranya, Bu maaf, misalnya kita ajarkan, Bu maaf, boleh saya berbicara dengan ibu? Nah, kita ajarkan caranya. Oh boleh, mau bicara berdua atau di sini saja bicara berdua Bu? Oh boleh. Tunggu ya anak-anak, ibu minta waktu 10 menit akan bicara dulu dengan Cici. Nah, gitu. Jadi begitu caranya. Setelah kita keluar dari kelas, si Cicinya menyampaikan bahwa saya tadi cara mengajarnya cepat, diperbaiki. Jangan kita mendendam dengan Cicinya. Cici ini jadi provokator, bukan, gitu ya. Jadi setelah keluar apa sih yang ingin disampaikan, kita bawa Cici ke kantor. Ini loh Bu, teman-teman tadi ngomong ibu tuh ngajarnya kecepetan. Jadi kalau kami mau nyatet hal-hal yang penting nggak bisa. Oh iya. Itu aja Ci, ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak, itu aja. Ibu ngejelasinnya bisa dipahami nggak Ci? Bisa Bu. Suara ibu sampai. Ya, jadi disampaikan begitu. Lalu setelahnya ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah mengingatkan kita. Kita lalai, kita ada yang kurang. Ucapkan terima kasih. Itu yang namanya menguatkan karakter, menguatkan. Mengakui kekurangan lalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengingatkan kita dalam kelalaian. Setelah diingatkan Cici, kita kembali lagi ke kelas. Kan tadi minta waktu 10 menit. Baik anak-anak, ibu tadi ke kantor dengan Cici. Ada yang Cici sampaikan. Cici caranya sudah betul. Dia menyampaikan bahwa ibu mengajarnya suaranya jelas lantang sampai di belakang. Tapi ngomong ibu terlalu cepat. Nah, untuk itu ibu minta maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Lain kali kalau ada kekurangan dari cara ibu mengajar, cara yang Cici lakukan tadi sudah benar, boleh ditiru. Kalau ada kekurangan dari bapak ibu guru yang lain, sampaikan dengan cara yang santun, gitu ya. Oke, selanjutnya terima kasih Bu Tina. Seperti apa itu tadi sudah paham Bu Tina? Paham. Oke. Selanjutnya ada yang ingin tanyakan lagi? Silakan. Bu Cici ada yang tanyakan? Bu Reni ada yang ditanyakan? Silakan. Atau di bagian yang lain? Oke, baik. Di sini ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Apakah memang orang dewasa itu berhak untuk memaksa ibu? Baik. Jadi kalau ditanyakan Bu Reni, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Saya tegaskan Bu, pemaksaan itu tidak ada. Mau orang dewasa, mau anak-anak, mau lansia, kata-kata memaksa itu tidak boleh. Dalam segi apapun tidak boleh. Ibu Reni kalau saya paksa ngasih uang sama saya 100.000 mau? Saya kan lebih dewasa dari itu. Hah? Tidak. Saya lebih dewasa loh. Ibu nggak sopan berarti dengan saya. Kenapa ibu nggak mau saya paksa ngasih uang 100.000 dengan saya? Pasti ibu ada alasan. Kenapa Bu? Karena itu punya saya gitu. Jadi betul Bu, yang dikatakan Bu Reni nggak ada yang boleh maksa kita. Walaupun saya di sini lebih tua, walaupun saya di sini lebih butuh uang 100.000 itu dibandingkan Bu Reni, kalau Bu Reni nggak mau, boleh. Jadi tidak ada paksaan. Baik dengan anak-anak, orang dewasa itu tidak boleh ada paksaan. Di sini yang saya garis bawahi, kita tidak boleh Bu memaksakan kehendak kita kepada siapapun dalam bentuk apapun, terkecuali, nah ini Bu ada pengecualiannya Bu, memaksa. Kalau sudah ada
kita buat, lalu ada yang melanggar, nah itu boleh dipaksa Bu, karena sudah ada keyakinan kelas. Nah tapi kalau tadinya belum ada kesepakatan, tiba-tiba dipaksa, tidak boleh. Ya, jadi ini landasannya ada keyakinan dulu secara bersama-sama. Tadi ada keyakinan kelas. Tidak ada kata paksaan, yang ada harus dengan kesadaran, dengan kontrol kita masing-masing. Meskipun itu orang yang menyampaikan itu lebih tua dari kita atau yang meminta lebih tua dari kita. Begitu juga dengan siswa Bu. Anak-anak sudah lelah dari jam olahraga. Jam olahraga biasanya 20 menit sebelum jam berikutnya suruh salin, ganti baju. Mereka malah main lagi. Nah ini kesepakatan kelas tadi. Setelah jam olahraga, pelajaran IPA wajib pakai seragam. Tidak boleh pakai baju olahraga lagi. Nah ini udah sepakatan. Dipaksa? Dipaksa. Harus. Kenapa Cici kamu nggak pakai baju olahraga, nggak pakai baju seragam? Olahraganya kan sudah selesai. Ah Ibu, saya malas Bu, bawa bajunya double-double, tas saya berat. Nah, kan ditanya dulu, ditanya. Oh ya boleh kalau malas. Tapi kalau 1 malas, 2 malas, 3 malas, sehari yang pakai seragam ada yang batik, ada yang pakai baju putih, ada yang pakai baju olahraga, enak tidak dipandangnya? Kan dijelaskan ke siswa. Enggak Bu, enggak enak. Terus ya kan kita sudah buat kesepakatan Bu. Kan anak juga yang mengingatkan. Jadi kalau sudah keyakinan kelas boleh dipaksa. Tapi kalau belum dibuat rumusan keyakinan kelas, belum, tidak boleh dipaksa. Ya. Ada yang lain? Bu Reni, cukup? Ada yang lain? Oke, lanjut. Disiplin positif. 1. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ulangi. Sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini tadi Bu, suri tauladan. Memberi contoh dulu. Suri tauladan artinya tuturi handayani. Di depan bisa jadi contoh, di tengah-tengah dia ada keberadaannya, di belakang dia menjadi bisa memberi support. Jadi kalau dia diletakkan di depan dia bisa jadi leader, di tengah dia melengkapi, di belakang jadi jangan diam kerok, tapi dia betul-betul memberi supportnya. Nah, itu jadi memang kita guru itu dituntut untuk memberi suri tauladan. Dari berpakaian, dari tutur kata, makan sambil jalan misalnya, ya. Itu manusiawi. Jadi betul-betul harus betul-betul kita menyadari bahwa guru itu digugu dan ditiru, ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bu Reni nih sekarang Bu Reni ini jadi ikon di SMP 3 Agung Barat. Pak Rizky harus meniru dari Bu Reni. Ikonnya apa? Jangan alisnya Pak Rizky. Kalau Pak Rizky niru ikon alisnya Bu Reni, untuk nyonyanya aja yang di rumah, ya. Yang kedua, sesuatu cara untuk mengontrol diri. Nah ini dipegang Bu Tina. Sesuatu cara untuk mengontrol diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini tetap kuncinya adalah mengontrol, menguasai diri dengan apa tindakan yang sudah kita lakukan berdasarkan nilai-nilai. Kembali lagi kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat. Jadi kalau kita membuat kesepakatan keyakinan kelas, kesepakatan di sekolah, visi di sekolah, Bapak Ibu harus betul-betul bisa mengontrol, visinya dikuasai, tindak lanjutnya itu actionnya ya harus betul-betul. Jadi kalau pagi pukul 7 itu sudah murojaah, ya murojaah. Apapun yang terjadi, sebentar lagi musim hujan, Bu Tina telepon, Bu maaf saya telat, lagi di perempatan nggak ada ojek. Hah? Ini udah jam berapa nih? 7.30
30. Pasti saya jawab, iya Bu, hati-hati di jalan. Nah, kan gitu. Ada nilai-nilainya, tetap ada nilai-nilainya. Sekarang kemarau nggak apa-apa, ya. Nah, artinya kita bisa mengontrol. Adakah saya rasa kecewa? Pasti ada Bu, saya kecewa Bu. Waduh, Bu Tina telat 30 menit ini gimana dengan anak saya? Nah, saya mengontrol diri. Setelah saya mengontrol diri, saya menguasai. Kan itu bukan maunya Bu Tina, keadaan alam. Hujan, udah hujan, becek, nggak ada ojek kan? Nah, jadi betul-betul kita menguasai diri. Kita itu bisa menegakkan budaya disiplin, tapi kita lihat juga faktor pendukung kondisinya. Jadi budaya disiplin, budaya positif itu, disiplin positif itu memang harus kita jalankan di sini, tapi kita betul-betul harus memahami faktor kita juga harus kita lihat bahwa faktor kita di sekolah kita ini ada beberapa faktor yang kurang mendukung. Sekolah kita jauh dari jalan utama, guru-guru kita banyak yang dari luar. Jadi itu di situ saya harus mengontrol diri. Setelah saya mengontrol diri, saya menguasai rasa emosi gondok saya. Setelah Bu Tina datang terlambat, muka saya kasih senyum yang indah gitu dalam hati, gitu ya. Lalu setelahnya kita melakukan tindakan. Nah, tindakan selanjutnya berarti mungkin kita buat jadwal. Orang-orang yang jauh jangan ditempatkan di awal jam pelajaran. Mungkin kita buat yang jauh-jauh itu dikasih jam terakhir. Resikonya pulangnya siang terus, gitu kan? Ada yang ditanyakan? Oke, capek nanti. Motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Medium untuk mendapatkan imbalan atau reward itu tadi ya, penghargaan, pujian dan sebagainya. Dan selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Idealnya untuk diri kita sendiri dan murid peserta didik, idealnya banyak yang kita lakukan yang di tengah ya Bu. Pengen dapat ujian, pengen dapat hadiah gitu ya. Ini kebanyakan yang biasanya kita lakukan. Kalau yang nomor 1 ini segelintir lah. Kalau murid kita itu 30, paling yang menghindari hukuman ini paling 1-2 yang notabene unik ya. Nah, yang kebanyakan dari murid 30 itu ini mengerjakan tugas di rumah, di sekolahan, pinjam punya teman. Nah, itu sudah berupaya Bu. Itu sudah salah satu langkah upaya, dihargai Bu. Artinya dia pengen dapat nilai. Kebanyakan yang di tengah. Yang di ujung untuk menjadi orang yang mereka inginkan ini yang biasanya orang-orang yang pilihan, yang pintar, yang. Tapi sekarang tidak boleh ya Bu, kita kasih anak itu ranking, nggak boleh. Ranking itu hanya untuk mengecilkan ya Bu ya, membatasi. Jadi yang ranking 1 merasa tinggi, yang ranking 10 merasa jauh. Jadi kita memberi anak-anak itu penghargaan, reward jangan ranking lagi lah. Boleh kita kasih reward anak dengan ucapan luar biasa kamu hari ini, biasanya kamu mengumpulkan paling akhir, ini luar biasa. Kamu paling pertama. Mudah-mudahan ke depan kamu seperti ini terus. Nah, itu sudah reward, itu sudah pujian. Jadi jangan kamu ini biasaan bener lah, jangan. Jadi luar biasa ucapannya yang di awal Bu, yang di awal. Jangan yang di awal itu kebiasaan ya. Biasanya kamu bilang, nah itu salah. Wah, alhamdulillah. Nah, awalnya, kalimat awalnya, luar biasa kamu hari ini, Denny. Kamu ngumpul pertama. Kemarin-kemarin kamu belakangan. Nah, itu tapi diulang. Kalimatnya susunannya dibedakan. Kalau biasanya kita buat, nah, kok tumben kamu? Nah, itu salah. Padahal sasaran akhirnya sama. Sasaran akhirnya sama, tapi kalimat yang kita keluarkan salah. Ya, jadi yang kebanyakan murid kita itu yang di tengah mengerjakan tugas karena pengen dapat nilai, dapat penghargaan dari orang lain. Nah, bagaimana kita membentuk anak-anak kita itu punya yang di ujung Bu, kesadaran diri sendiri bahwa belajar, bahwa mengkondisikan tata tertib, bahwa patuh dengan peraturan itu adalah suatu kebutuhan. Nah, ini yang susah Bu. Ini yang susah.
Seperti apa nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi betul-betul kita diuji Bapak Ibu sebagai guru untuk membentuk anak kita yang paling akhir itu Bu, susah. Nah tapi bukan tidak mungkin kita bisa. Pasti bisa kalau kita bersama-sama. Diawali dari diri sendiri. Maka tadi visinya harus jelas. Kalau visinya sudah jelas, maka sasaran akhirnya juga kita akan bisa bersama-sama. Ya, selanjutnya. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bu. Ada yang takut karena hukuman, ada yang karena imbalan, ada yang menyadari bahwa itu memang kebutuhan hidup, bukan karena siapa-siapa. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Cinta kasih sayang. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. 5. Kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan hidup kita itu ini Bu. Kebutuhan hidup kita dirumuskan 5. Yang pertama, bertahan hidup. Apakah sekolah itu untuk bertahan hidup? Apakah berilmu itu untuk bertahan hidup? Sudah terbukti Bu. Kalau tidak berilmu kita sulit untuk bertahan hidup. Jadi kita tanamkan kepada murid kita. Kalau mereka bilang, Bu, saudara saya itu Bu kaya Bu, padahal dia nggak tamat SMP. Nah, itu harus kita luruskan. Artinya berpendidikan itu bukan dari kekayaan materi, tetapi untuk bertahan hidup. Dalam situasi apapun mereka akan bisa mencari. Ya, yang kedua, cinta dan kasih sayang. Di dalam dunia pendidikan ini cinta kasih sayang itu diajarkan. Ada teman sakit, empati, nengok, kan gitu. Ada orang tua kena musibah, takziah dan sebagainya, mengajarkan empati. Ketiga, kebebasan. Anak yang tidak hobi olahraga jangan dipaksa Bu. Kita tanya, ternyata dia punya asma, itu kebebasan dia. Boleh dia tidak olahraga berat, kasih olahraga ringan. Misalnya apa? Catur, kan tidak menguras tenaga. Ya, jadi kita harus betul-betul paham. Kesenangan fun. Jadi belajar tidak harus dalam kelas Bu, boleh di luar kelas, tapi terarah, terukur. Pelajaran bahasa Inggris, belajarnya di luar. Nyari apa Bu? Reni, Bu, pelajaran tentang fun. Nah, funnya apa? Ya, senang-senang. Jadi memang betul-betul terukur. Artinya kalau belajar di luar kelas, mungkin mengumpulkan sampah organik dan organik, bisa berinteraksi dengan pelajaran yang lain. Artinya berkolaborasi. Boleh. Jadi menyenangkan. Anak-anak sesekali dibuat praktik. Bu Tina, pelajaran IPA, membelah ikan mas yang gede ya Bu Tina, biar ada telur ikannya. Ikannya kalau dibakar enak ya. Jadi boleh. Lalu kekuasaan, power. Nah, setiap anak yang berilmu, punya pendidikan yang bagus, dia akan punya kekuasaan untuk mengontrol dirinya. Ini bukan untuk kekuasaan dalam artian pemerintahan ya Pak, Bu, tetapi minimal untuk mengontrol emosinya, untuk mengontrol gestur tubuhnya, untuk mengontrol verbal kata-kata yang disampaikan. Jadi kalau orang yang berilmu, pasti cara bicaranya juga akan baik. Nah, ini kekuasaan, artinya kekuasaan untuk memberikan kekuasaan pada dirinya, mengambil setiap tindakan berdasarkan kemampuan keputusan dia tanpa diintervensi oleh orang luar. Ya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Nah, ini tadi Bu yang saya sampaikan, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Nah, ini Bu, Bapak, kemarin saya luruskan tidak boleh menghukum di tengah lapangan, tidak boleh ya Bapak Ibu. Hormati yang bendera, lari keliling lapangan. Kalau di pelajaran olahraga dia lari keliling lapangan, boleh Bu, itu sudah sebagai salah satu awal ya, pemanasan. Di pelajaran olahraga itu pasti ada pemanasan. Tapi di pelajaran lain, misalnya pelajaran rumah dan dihukum dengan lari keliling lapangan, efeknya apa Bu? Kalau bahasa Indonesia dihukum, misalnya dia tidak mengerjakan tugas, lalu dia disuruh lari keliling lapangan sebagai penghukum, efeknya apa yang Ibu harapkan? Efeknya mungkin anak itu jerah ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau kita memberikan hukuman, misalnya anak itu tidak mengerjakan tugas, kemudian kita memberikan hukuman, sebenarnya nggak nyambung, karena yang seharusnya itu ya
kerjakan dulu tugasnya gitu kan, itu baru nyambung. Selesaikan tugasnya, kan malah disuruh lari keliling lapangan, itu nggak ada hubungannya. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Misalkan anak itu melakukan kesalahan, apa itu kesalahannya? Dia buang sampah sembarangan misalkan gitu ya. Kemudian kita minta anak itu untuk keliling lapangan atau berlari keliling lapangan karena dia udah buang sampah sembarangan, itu nggak masuk akal, nggak nyambung. Jadi harus memberikan konsekuensi ya, konsekuensi sesuai dengan apa kesalahan dia. Jadi bukan hukuman, tapi konsekuensi yang harus diberikan. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau memberikan. Pak Yono, Pak Tomo, silakan. Bu Yesi, Bu Tina. Jadi untuk kedepannya mungkin ya, seperti saya juga masih baru di CDP ini, jadi saya baru menyadari bahwa selama ini saya banyak melakukan kesalahan. Maksud saya kadang saya memberikan hukuman, dan itu sudah saya sadari, dan untuk selanjutnya untuk kita bersama perbaiki bahwa kita memberikan hukuman itu dampaknya malah bukan hal yang positif tapi negatif ke anak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, dari posisi kontrol guru sebagai penghukum ini akan menimbulkan trauma, Bu. Bahkan yang lebih kita takutkan adalah mendendam. Nah, ini yang kita hindari, Bu. Apabila ada trauma psikis, mental, ujung-ujungnya dia mendendam, maka ini merugi untuk diri kita sebetulnya, Bu, bukan rugi pada murid kita. Murid kita itu akan terus berkembang, terus. Makanya ada anak-anak kita yang unik, kapan nanti kita ketemu dia jadi polisi, kapan nanti kita ketemu dia udah jadi pegawai apa. Tapi efek ke kitanya, Bu, dia mendendam. Mungkin kalau lihat kita nggak mau negur kita. Kenapa? Flashback 20 tahun yang lalu saya keliling lapangan, padahal pagi saya tadi belum sarapan. Tiba-tiba dihukum bukmanya lari keliling lapangan 5 kali. Saya pagi belum sarapan, nggak saya turutin, saya takut. Saya turutin kok nyiksa saya. Jadi Ibu Bapak sebagai penghukum ini jangan, saya katakan jangan. Banyak cara. Lalu kita sebagai pemantau, posisi kita kontrol guru sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau itu tadi, Bu, kita dilihat kesalahan anak itu, memantau dulu kesalahannya fatal tidak, apakah boleh dimaafkan, letaknya itu seperti apa dulu. Kalau dia kesalahannya fatal, kita mungkin berbicara kepada anaknya, bicara dengan orang tuanya, banyak hal yang kita libatkan. Lalu kita pembuat merasa bersalah, misalnya kita tanya, kenapa nak kamu kok nggak ngerjain tugas, kamu nggak sekasian tak sama guru, sama ibu ini udah ngejelasinnya panjang lebar, kok kamu nggak mengerjakan tugasmu ini. Nah, ini membuat mereka merasa bersalah, ya. Lalu sebagai teman, kenapa Den kamu tidak kerjakan tugas, ada yang mau sampaikan ke ibu? Ya Bu, saya begini. Tempatkan diri kita sebagai teman, nanti kita akan cari solusinya. Nah, kalau sebagai manajer, kita menempatkan diri kita sebagai manajer, kita tanya, ibu tidak akan menyalahkan, gitu kalimatnya ya. Kita setelah tanya, Denny kenapa tidak mengerjakan tugas, ibu yakin pasti Denny punya alasan, ibu tidak akan menyalahkan. Adakah yang ingin disampaikan? Ini Bu, saya ini begini. Nah, jadi kita menempatkan diri kita sebagai manajer, tanyakan, lalu kita jangan menghujat, jangan kita mendiskriminasikan dia bahwa apa, tapi tanyakan, Denny kenapa tidak membuat tugas? Pasti ada alasan yang ada alasan Denny tidak membuat tugas. Adakah yang ingin disampaikan dengan ibu? Lalu dia pasti bercerita, Bu, mengalir, ceritanya itu akan mengalir, ya. Baik. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu penjabarannya, kontrol penghukum sebagai kontrol guru sebagai penghukum.
ya. Patuhi aturan saya atau awas. Gitu ya, serem. Nah, ini ancaman ini. Pak Tommy menghindari sekali. Pak Tommy guru PPKN pasti nggak mau begini. Dia tahu pasalnya ya Pak ya. Perbuatan tidak menyenangkan. Lalu sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, gitu ya, jadi sebagai teman. Jadi ada teamwork kerjasama. Lalu pembuat orang merasa bersalah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Artinya menyampaikan rasa kecewa, keluh kesah kita. Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini, seperti apa rasa kecewa orang tuamu? Nah, gitu ya. Lalu sebagai monitor dan pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi? Nah, manajer, apa yang kita yakini, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelas. Nah, ya ini ya Bu, Bapak Ibu, yang saya harapkan ini bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi tidak boleh kita menghukum. Apa sih Bu bedanya hukuman dengan konsekuensi? Efeknya Bu, jangka panjangnya. Kalau hukuman, jangka panjangnya, singkatnya ya Bu ya, dia akan mendendam dan trauma. Tapi kalau konsekuensi untuk jangka panjangnya, dia akan menyadari kesalahan dan akan memperbaiki dan punya rasa tanggung jawab. Itu Bu, bedanya yang paling membedakan itu antara hukuman dengan konsekuensi, efeknya Bu. Rasa trauma, rasa dendam kalau hukuman, tapi kalau konsekuensi dia menyadari kesalahan, dia akan melakukan perbaikan dan dia akan lebih bertanggung jawab. Itu efeknya. Tapi kalau kalimatnya pandai-pandailah kita membedakan hukuman dengan konsekuensi. Artinya itu tadi Bu, kita menggunakan kalimat-kalimat itu tadi seperti apa. Jadi anak kita giring merasa bersalah itu seperti apa. Jangan kita kamu salah gitu, jangan. Tapi kita giring dia sehingga dia menyadari kesalahan. Nah ini contoh keyakinan kelas ya Bu, ini bebas. Bapak Ibu buat di kelasnya masing-masing. Kelas 7 anak-anak baru dari SD Bu, tidak bisa disamakan dengan kelas 9. Bu, pensil saya hilang. Itu kelas 7 masih ada itu Bu Tina. Boleh. Kalau kelas 7 begitu masih ada. Bu, pena saya hilang. Tapi kalau kelas 9 udah gak ada lagi seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya beda ya. Dibuat ada artinya sesuai kebutuhannya. Kalau kelas 7 sepatunya disumputin. Kalau kelas 9 nggak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Jadi keyakinan kelasnya kebutuhannya. Lihat kebutuhannya, jangan disamakan. Artinya setiap kelas akan berbeda-beda, pasti berbeda-beda. Nah, ini tadi yang ditanyakan Ibu Maria, segitiga restitusi. Yang pertama Bu Maria, ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang pertama. Artinya kalau anak melakukan kesalahan, Pak, kita tanyakan, misalnya semarah, sekecewa apa kita dengan anak, awali kalimat kita dengan kalimat yang baik. Apa kabar? Gimana kabar orang tua di rumah? Sehat, sehat. Misalnya namanya Maria. Maria hari ini berangkat dari rumah, diantar. Sudah sarapan? Sudah. Jadi menstabilkan dulu. Jadi dia sudah merasa enjoy. Baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Maria, saya panggil ke kantor. Tahu kenapa? Tahu Bu. Apa? Saya kemarin nyobekin bukunya si A. Nah, karena kita sudah buat dia suasananya enjoy, jadi dia mengalir ngomongnya, nggak ada beban. Nah, kok bisa kamu nyobekin buku si A? Ya dia begini Bu, dia bilang-bilangin bapak saya Bu. Dia bilang bapak saya tukang ikan. Nah, bapaknya Maria tukang jual ikan. Iya, salahnya di mana? Nah, ya enggak Bu, cara dia ngomong. Oh iya, jadi cara orang ngomong seolah-olah menghina dia. Jadi validasi tindakan ini. Baru terakhir menanyakan keyakinan kelas. Maria, kita sudah ada sepakat keyakinan kelas. Apa yang Maria lakukan dari keyakinan kelas? Ya Bu, saya tidak menghormati si Denny, saya sudah bosan. Jadi dia sudah tahu. Lah, kalau sudah melakukan itu, apa yang harus Maria lakukan? Ya Bu, nanti saya ganti sampulnya, nanti saya minta maaf. Nah itu yang namanya konsekuensi, nilai akhirnya yang kita harapkan.
Dia menyadari kesalahan, dia mau bertanggung jawab dan berjanji tidak mengulangi lagi. Itu Bu Maria yang tadi ditanyakan. Jadi ada 3 tahapan. Realnya sih kalau kita di lapangan biasanya udah dilakukan, sudah kita lakukan semuanya. Nggak ada guru yang tidak melakukannya. Realnya di lapangan semua guru sudah melakukan ini. Hanya saja mungkin zaman dulu kita tidak tahu, menstabilkan, validasi, keyakinan. Tapi realnya saya yakin pasti sudah melakukan ini. Nggak mungkin anak salah kita langsung mencak-mencak, enggak. Pasti kita benahi, kita tanyakan apa penyebabnya. Tapi definisinya kita yang tidak menguasai. Nah sekarang setelah ikut ini namanya segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, artinya membuat dia menjadi enjoy dulu. Yang kedua validasi. Setelah dia enjoy, dia tidak merasa terintimidasi, dia akan menyampaikan keluh kesahnya. Nah setelah dia menyampaikan keluh kesahnya, baru terakhir yang kita giring untuk mengarahkan supaya dia menyadari konsekuensi dari setiap tindakan itu pasti ada. Setiap tindakan pasti ada konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Saya yakin semua guru sudah melakukannya. Saya yakin. Bapak Ibu, presentasi saya pada hari ini pasti banyak kekurangan, banyak yang kurang pas di Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya itu batas kemampuan saya, tapi saya tidak menutup diri untuk memperbaiki diri saya ke depan, tentu atas saran kritik dan kerjasama dari Bapak Ibu. Saya tunggu saran kritiknya via WA, boleh lewat kertas, atau nanti setelah ini Bapak Ibu mau ketemu saya, Bu, Ibu tadi seperti ini saya terima. Saya yakin dan percaya kelemahan saya masih banyak, tapi tidak ada kata sempurna untuk manusia. Yang ada terus belajar dan belajar. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya. Ucapan mohon maaf kepada Bapak Ibu telah menyita waktu dan mengambil waktu untuk istirahat. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, diganjar dengan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi